Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jerry Slindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sidosermo, PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda setiap kami jumpa. Dan apabila Anda memiliki banyak topik yang Anda ingin tanyakan, bisa kami tayangkan dalam bahasan di video channel kami. Pemirsa, saat ini kita akan membahas tentang gugatan cerai dari seorang istri. Pemirsa, ketika kita pergi ke PA, maka deretan istri-istri yang menggugat suami di pengadilan agama mengular begitu luar biasa. Beberapa alasan perceraian yang diajukan pasangan suami istri di tempat Anda berada menunjukkan bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis lagi akibat pengaruh krisis keuangan atau permasalahan ekonomi, krisis akhlak, dan karenanya orang ketiga atau wanita atau pria idaman lain. Hal ini menjelaskan sebagian besar perkara perceraian yang masuk bisa diputus perceraian. Tidak sedikit pasangan suami istri juga bisa rujuk kembali ketika bermediasi di pengadilan agama. Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan yang menikah, baik mereka yang menikah baru saja atau menikah yang sudah lama atau sudah beberapa tahun. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Di luar itu ada kematian yang juga menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila masing-masing pihak memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Saat berproses di dalam perkara pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, sangat disarankan pihak penggugat dan pihak tergugat dapat didampingi seorang advokat atau pengacara. Advokat selain dapat mendampingi para pihak yang beracara, ia juga bisa menjembatani dialog antara pihak yang satu dan pihak yang lain yang ingin melakukan kesepakatan perceraian. Juga bisa membicarakan kesepakatan harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya. Dalam hukum proses perceraian di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Pemerintah tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan undang-undang, apabila salah satu pihak, suami maupun istri, melakukan gugatan perceraian, walaupun demikian ada pembeda antara penganut agama Islam dan
penganut agama di luar Islam. Pasangan yang beragama Muslim dapat didahului permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan di pengadilan agama. Bagaimana dengan pasangan non-Muslim? Dia dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami maupun istri melalui pengadilan agama. Bagaimana pasangan Muslim bercerai? Nah, kalau pasangan Muslim bercerai akan tunduk pada kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang penyebaran kompilasi hukum Islam. Penyebaran kompilasi hukum Islam adalah apabila proses perceraian tersebut, cerai gugat dan cerai talak, pasal 116 menegaskan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam pasal 129 berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya wajib mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang wilayahnya tempat tinggal istri berada, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Nah, pemirsa, itu adalah proses talak untuk yang beragama Islam. Bagaimana dengan perceraian pasangan non-Muslim? Pasangan non-Muslim dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan negeri. Dalam pasal 20 ayat 1 PP nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya meliputi tempat kediaman tergugat. Demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus mengajukan permohonan di pengadilan di wilayah tempat istrinya tinggal. Namun, jika tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak jelas dan tidak diketahui atau selalu berpindah-pindah, maka gugatan perceraian dapat diajukan di wilayah pengadilan di wilayah kediaman penggugat. Nah, berapa lamanya proses hukum perceraian? Hukum perceraian dari pengajuan gugatan perceraian hingga adanya putusan berdasarkan fakta yang terjadi. Biasanya proses perceraian akan memakan waktu maksimal 6 bulan di tingkat pengadilan pertama, baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana mengajukan perceraian baik yang dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri.
Apabila Anda ingin bahasan yang lebih lengkap, Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada saya, Dr. Anda Celisindriati SAMH, yang berkantor hukum di Ciptalotong, Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kita jumpa lagi di bahasan berikutnya. Oke.